Anda menyaksikan dialog eksklusif bersama Haji Anton Yuliandri SEMM, Owner Indonesia Mengaji. Dialog kali ini dengan tema membentuk generasi Qurani yang berjiwa entrepreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita hadir pada hari yang berbahagia ini. Sekaligus kita akan bertanya langsung pada salah seorang entrepreneur Riau dan juga merupakan salah satu milenial juga yang masih muda dan berpotensi untuk Provinsi Riau dan membangun generasi-generasi yang berkualitas. Kita melihat berapa tahun belakangan ini dan beberapa bulan yang lalu telah ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru, pembangunan sentral markas Tahfiz Center di Kota Pekanbaru, yakni Sekolah Al-Fatih yang didirikan oleh Yayasan Indonesia Mengaji. Nah, di dalam Yayasan Indonesia Mengaji ini tidak terluput dan tidak pasti ada sosok dan juga inisiator orang the founding father yang mendirikan Yayasan Indonesia Mengaji. Bahkan sudah ada beberapa SD, SMP, dan juga nanti akan ada tempat perguruan tinggi yang betul-betul dirindukan oleh masyarakat Pekanbaru. Beliau adalah Bapak Haji Anton Yuliandri SEMM. Assalamualaikum Pak Anton. Apa kabar Pak Anton? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap Anton, siap. Ya, dengar Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak Anton Yuliandri ini beliau sudah komplit sudah. Di saat beliau sebagai entrepreneur bahkan banyak juga pengabdian kepada masyarakat khususnya Pekanbaru, dan sudah melintang di dunia baik politik juga, pernah di usaha dan juga banyak hal yang telah beliau buat. Namun sekarang kenapa sampai terpikir membuat sekolah, sampai-sampai sekolah ini betul-betul bernuansa Islami sekali, Tahfiz Al-Quran. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Anton. Pak Anton, why? Kenapa ada pemikiran ingin mendirikan sebuah sekolah terutama di Kota Pekanbaru? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Rijal dan teman-teman sekalian. Di pendirian sekolah Tahfiz ini awalnya adalah ketika kami sebagai Ketua Masjid Al-Muslimin di Soekarno-Hatta itu, dan kami bertemu dengan banyak orang, banyak orang-orang alim, orang-orang soleh, banyak ustadz ya, ustazah yang berjuang untuk agama dan untuk Al-Quran. Nah, suatu hari kami bertemu dengan timnya Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur, ketika kita lagi giat-giatnya untuk memulai mendiri anak-anak untuk Al-Quran ya. Bertemulah ketika itu dengan Mas Iqbal yang pemilik bebek goreng, dan saya diperkenalkan dengan Ustaz Yusuf Mansur. Nah, kami dirikanlah yang keempat rumah tahfiz yang keempat dari kelompok PPPA, program pembibitan penghafalan Al-Quran. Itu rumah yang keempat di Pekanbaru, dan kemudian berkembang dari beberapa rumah lainnya, dan banyak sekali anak-anak masuk di situ dan ibu-ibu masuk di situ. Tapi hari ini masih ada, ya. Tapi hari ini masih tetap ada. Dari sisi honor membayar lebih baik dibanding mungkin TPA. Kemudian metode pengajarannya tambah tahfiz. Kalau di TPA MDH itu tidak ada tahfiznya. Jadi itu mulailah menggeliat ya tahfiz. Sampai hari ini di mana-mana orang sudah buat tahfiz, sekolah tahfiz dan sebagainya. Ya. Kalau dulu kami 2011 itu ya, mau mencari murid itu susah dan ada apa ya, dapat 4 orang, tahun depannya dapat 20 baru naik itu dengan berbagai gimmick, dengan berbagai cara bagaimana mereka anak-anak mau masuk ya, dengan ngasih kue, ngasih makanan dan sebagainya.
ibu-ibu juga ikut ya, karena ramai dan berkembang ya, tapi hari ini tetap ada ya. Kemudian corona ada berhenti setelah ya. Karena ibu-ibu udah mulai tinggi gitu. Alhamdulillah itu menjadi tidak terlepas dari peran masyarakat ya. Iya, Tidak terlepas dari itu. Masyarakat Artinya ini mendukung sekali di kantor ya. masyarakat kita. Jadi kami dirikan itu masyarakat lagi pengen mencari sesuatu yang baru, itu tahfiz Quran ya. Kalau di TPA, MDA itu tidak tahfiz, cuma belajar ngaji saja. Ya, ini ada yang baru dan pakai iklan-iklan dan sebagainya. Nah, kemudian tahun berikutnya 2012 kami dirikan Pondok Quran Al-Muslimin ya. Kami bertemu dengan Ustaz Hedi Sapatjan dari Bandung, adanya Haji Mansa ya. Pertemuan singkat sekali, kemudian kita langsung mendirikan Pondok Quran Al-Muslimin ya. Tapi hari ini masih ada. Siapa santrinya adalah anak-anak yang tamat SMP dan yang tamat SMTA dan tidak boleh belajar selama 1 tahun, belajar lain, belajar Quran saja, belajar tahfiz saja, belajar tahsin saja. Kemudian anak-anak SMA yang mau kuliah lagi, mempersiapkan diri tahfiznya, itu ada pasar kami dan itu hari ini selalu setiap tahun kami wisuda 20 sampai 30 orang, tahfiz 30 juz, setor 30 juz, ya. Jadi itu selalu itu menjadi rutinitas dan setelah kami 3-4 tahun terakhir ini mengundang para pembesar, para pejabat untuk hadir dalam wisuda anak Pondok Quran Muslim itu sampai dengan hari ini. Biasanya wisudanya adalah menjelang Ramadan atau di Ramadan. Oh, di bulan Ramadan itu ada wisuda. Ya. Berarti dalam 1 tahun wisuda 1 kali. 1 kali. Dan pejabat daerah mungkin ada yang datang ya? Dulu diundang ya? Iya diundang, tapi guru tak pernah datang, yang datang adalah wakil atau sekda. Baik. Tahun lalu Pak Hijazi, Ahmad Hijazi sebagai sekda ya. Sebelumnya kepala bironya. Baik. Dan yang selalu datang tiap tahun adalah Pak Ecai, wakil wali kota. Kenapa kami biasakan Quran ini agar mendekat kepada struktur pemerintah? Karena di Turki kalau ada wisuda Quran ini yang datang adalah presiden. Pak Erdogan Trump ya, mau banyak atau mau sedikit yang wisudawan luar biasa perhatian presiden yang untuk tahfiz Quran. Di chestnya datang presiden langsung ngecek Erdogan. Kalau di Turki Erdogan, kalau di sana presiden chestnya datang. Nah, mari kita coba di provinsi Riau ya. Kami pengen sekali gubernur yang datang. Ya, ini juga ibarat kepada masyarakat kita. Ya, itu adalah kalimat Allah. Ya, sudah menyelamatkan dunia, menyelamatkan akhiratnya. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah, berat begitu mulianya sosok Anton Leandri bagaimana menciptakan generasi yang Qurani, berakhlak dan punya leadership seperti leadership baginda Nabi Muhammad SAW, begitu ya, Pak Anton ya. Dan juga perhatian kepada pemerintah juga, masyarakat, pejabat, tidak hanya ikut acara seremoni yang lain, tapi tahfiz Quran yang merupakan kalam Allah wajib datang sebenarnya. Apalagi negeri Riau ini identik dengan Islam, negeri Melayu, Baik, Pak Anton. Masyarakat bertanya, kira-kira apa sebenarnya objection atau goal yang ingin tercapai oleh Pak Anton sendiri dalam Yayasan Indonesia Mengaji, mulai dari sekolah SD, TK, apa sebenarnya objeknya? Oke. Kemudian 2016 saya lanjutkan tadi. 2016 kan kami mendirikan TK TAUD ya. Itu untuk anak-anak yang betul-betul balita betul ya. TAUD itu adalah untuk anak 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Belum bisa membaca apa-apa. Tapi dia bisa. Ya. Dan kami buktikan itu di tahfiz anak usia dini itu umur 3-4 tahun kan orang belum bisa baca tulis ya. Tapi dia bisa membaca apa Quran. 1 juz ya, rata-rata 1 sampai 2 juz. Targetnya 1 juz itu? 1 juz, juz 30 mereka sudah familiar. Juz 30 sudah familiar. Bahkan ada yang sudah sampai juz 9 ya. Anak umur 3-4 tahun. 3-4 tahun waktu masih usia dini. Jadi ada program namanya TAUD gitu ya. Tahfiz ya, TAUD itu ada singkatan tahfiz anak usia dini. Ya. Itu dengan program Mubarak ya, bukan program Tabarok misalnya. Program Tabarok itu adalah program dari Dr. Kamil yang di Mesir. Dia sudah buktiin anak-anak dia, 3 orang itu hafal Quran umur 4 tahun, 5 tahun. Yang umur 5 tahun aja dia gagal. Dia pengen anak itu selesai 30 juz dan kuat.
umur 4 tahun. Nah, jadi anak yang belum bisa membacanya bisa menghafal. Apa metodenya? Adalah televisi atau program TV di lewat audio visual. Dia nangis, tetapi dalam nangis itu dia merekam. Makanya cepat ya cepat. Nangis itu gak ada hubungan sama rekaman. Jadi dia nangis, anak itu nangis, tapi dia tidak merekam. Ini sebenarnya metode apa yang digunakan oleh Al-Fatih? Ya, itu cara cepat menghafal Al-Quran. Metode tabarok ya, tapi kami modifikasi karena susahnya beliau datang ke sini. Dokter kami bisa datang ke sini dan syaratnya itu banyak, harus 200 orang berkumpul di kota untuk belajar itu. Nah, mengumpulkan 200 orang itu beberapa kali kota-kota Makassar, Padang gagal, 100 orang atau 120 orang gitu ya. Akhirnya kami modifikasi ya dengan sesuai dengan apa namanya kondisi kita, kondisi anak-anak kita juga ya. Karena ada bosannya juga ya. Ditambahkan dengan yang ada suara-suara musik dan lain-lain yang bisa membuat kita rileks. Mungkin Mesir beda dengan kita. Mesir itu mungkin dia bisa tanpa musik, tetap anak-anak tetap bisa ya. Kalau kita mungkin kombinasi lah ya. Tujuannya sama agar mereka bisa merekam. Jadi hebatnya rekaman yang Allah kasih dalam memori kita itu, anak yang belum bisa membaca saja bisa menghafal. Ya itu untuk tahu. Kemudian TK kami dirikan juga di tahun yang lalu 2016 ya, untuk anak-anak umur 5 sampai 6 tahun dan kami punya banyak besar ya, dan sampai hari ini masih dan buka lagi ya 4 tahun dan TK. Kemudian SD kami dirikan 2 tahun yang lalu, sudah kelas 2 sekarang. Dan sekarang sudah memiliki berapa siswa? 4 kelas ya. 4 kelas ya. Setiap tahun kami terima 2 kelas. Mudah tahun depan lagi dapat lagi ya 2 kelas atau lebih ya. Nah, ini yang apa namanya sudah kami promosikan. Insya Allah SMP IT-nya dan SMP boarding-nya kita buka di tahun depan. Ini lagi dibangun. Iya. Lagi dibangun masjid berkapasitas di lantai 2 itu bisa 1.600 orang. Ya, kemudian ada 20 kelas untuk SMP dan namanya Islamic Center. Al-Fatih Islamic Center itu tentu tidak saja ada sekolah formal, juga ada sekolah non formalnya, yaitu sekolah takhusus 3 tahun khusus menghafal Quran saja. Khusus saja menghafal Quran, luar biasa. Mungkin. Ya, khusus 3 tahun itu tercapai 30 juz itu waktu itu. Setahun itu tercapai. Setahun sampai. Yang anak-anak Subhanallah, ini kesungguhan luar biasa ya. Ini 30 juz mungkin. Baik. Mungkin artinya itu memang seperti kita hafal Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, tidak perlu diretrieve, tetap hafal kok. Tetap hafal. Kamu tidur langsung hafal. Apalagi yang 30 itu udah familiar ya. Nah, di dalam 3 tahun itu kami cetak itu plus entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi inilah kelebihan dari Al-Fatih ini dibandingkan sekolah tahfiz yang lain. Betul. Kelebihannya itu adalah adanya entrepreneurship dan leadership. Nah, saya sangat tertarik ini leadership sama entrepreneur. Di samping hafalan Quran itu bagaimana mata pelajaran itu masuk gitu di sela-sela pelajaran tahfiz gitu. Yang kami unggulkan adalah tahfiznya, kemudian entrepreneurship-nya dan leadership-nya. Ya. Leadership itu kan tumbuh karena kita latih. Kita suruh dia ambil peran. Baik. Kalau nggak suruh ambil peran dia nggak bisa memulai ya. Nggak bisa memimpin teman-temannya. Dan hari ini banyak kesulitan kita menjadi pemimpin dong. Ketika RW susah, ketika masjid susah, nggak ada yang mau jadi leadership kira menjadi perhatian ya. Disuruh dia ambil peran. Di kita masih ada dikatakan krisis kepemimpinan masih ada banyak ya, karena kan dia ada latih. Jadi dari kecil ini kita didik. Nanti ambil peran. Baik, Pak Anton. Iya. Pertanyaan lagi nih Pak Anton. Ini masyarakat Pekanbaru sudah mengetahui artinya Al-Fatih, bahkan di Provinsi Riau, bahkan untuk Sumatera dan Indonesia. Kabarnya melalui informasi lewat sosial media, Instagram, Twitter, dan juga YouTube segala macamnya. Katanya sih Al-Fatih ini agak mahal katanya kan begitu. Nah, untuk memberikan peran kepada orang tua, wali murid, sekiranya ada orang yang ekonomi lemah ke bawah, tetapi secara otak mampu untuk mempelajari itu menghafal Quran dalam hitungan waktu
waktu berbulan. Itu apa kira-kira dispensasi yang Pak Anton berikan kepada masyarakat yang kurang mampu ini agar bisa bergabung di TAPIS? Saya yakin mereka rindu ingin bergabung. Tapi apa daya? We don't have any financial barrier. Only that is the equation about it. Ya, kalau untuk TK saya kira harganya nggak begitu mahal, sama ya kompetisi dengan yang lainnya. Kalau SD saya kira sama. SD ini hanya 9.500.000 ya, 9.500-an sekian untuk apa maksudnya, yang mau masuk dan mau apanya, semuanya ya, itu baju segala. Kalau SMP-nya kalau yang full day nggak begitu mahal. Boarding itu 16.850.000 itu karena di situ ada semuanya ya, karena di situ ada makan di situ, kemudian unit aktivitas itu. Mereka ingin kita didik misalkan menjadi entrepreneur, kami harus siapkan segala peralatan dan alat-alat pendukung menjadi entrepreneur. Ya, termasuk aktivitas dia mau bertani apa? Bertani anggur kan tadi terakhir sudah ditentukan ya apa hobinya gitu ya. Kami harus gali itu. Sebelum masuk ke sini kan harus testing dulu. Digali itu. Ya, di situ kelihatan ya. Nampak sih. Jadi otak kanan, otak kiri, otak tengah. Luar biasa. Sudah menggrabnya, mengendorse dia sampai ketemu dengan bakat fitrahnya dia. Fitrah kewirausahaannya dan fitrah keimanan dan literal itu kita udah dapat nih. Pertanyaan apa kami? Anaknya otak kanan. Kita dorong dengan lingkungan yang bisa menyuburkan otak kiri, sistematis. Kan kelihatan di mana potensi ya Pak Anton ya? Stevennya kan dari segi jari. Iya. Antara jalan saya nggak sama tuh. Jadi pasti berbeda. Sama. Berbeda. Setiap orang punya sendiri dan kecenderungannya berbeda. Dan penanganannya berbeda, jangan sama loh. Makanya setiap individu unik. Kira-kira awal apa deh? Untuk yang masyarakat apabila ada yang ekonomi lemah ke bawah gitu. Ya kita subsidi. Bahkan kalau memang dia betul-betul hebat sekali, ya luar biasa, kita bisa kasih free juga. Free, ya. Subhanallah. Jadi ini subsidi silang. Nah, kemudian mereka kan selain TAPIS, mereka juga kami arahkan menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu perlu banyak eksperimen. Pasti. Ya. Mau eksperimen. Kita siapin segala macam. Kalau sekarang bisnis online, kami harus siapkan perangkat. Betul. Ya. Dan kami harus arahkan dia, misalkan bisnis skincare di jalan online, arahkan mereka untuk membuat berbagai cara trik marketing agar orang mau membeli itu, ya kan? Dan lain-lain sebagainya lah ya sekarang ya. Dan kita sesuaikan dengan minat dan bakat dia. Kami berharap SMA nanti dia sudah punya bisnis sendiri, dia sudah punya pendapatan sendiri, dia bisa bayar sendiri di SMA. Masuk, luar biasa. Dan itu sudah dibuktikan anak-anak saya. Ya, anak saya tamat SMTA sudah punya bisnis skincare dan omsetnya 500 juta sebulan. Ya, dan sekarang naik lagi dan naik terus. Saya heran kalau kamu bisa naik omset modal yang lain. Sementara ini mandiri sekali Bang Dore. Ya. Tidak ada yang diberikan pasokan dana, nggak ada. Mandiri sendiri. Jadi yang diharapkan oleh putra putri Indonesia. Adiknya baru kelas 3 SMP sudah bisa mendapatkan pendapatan 1 juta per minggu untuk menjual desain produk-produk. Nah, memang kami ekstra keras. Ini aturan. Musuhnya adalah internet, musuhnya adalah gadget. Kami harus disiplin membagi itu. Ya, aturan ini musuhnya gadget. Betul. Kan gadget ini bisa melalaikan. Jadi bisa bermata dua. Makanya kami, tapi dia juga bisa. Jadi filternya, dia juga bisa bermanfaat. Ya sama dengan kayak golok lah. Bisa negatif, bisa positif. Jadi dari sini harus dididik manusianya supaya bisa memfilter dan memilah. Siap. Luar biasa saudara. Dalam susip saya dengan Pak Anton, seorang sosok yang betul-betul ini tidak hanya dunia, ini akhirat, dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan barokah untuk Pak Anton.
badannya sehat selalu, umurnya panjang tentu ya. Ya saya mau tambahin sedikit boleh? Ya siap. Jadi kita ingin cetak orang, mendidik orang mandiri secara ekonomi, tetapi dia punya keimanan yang baik. Ya, punya keimanan yang tangguh. Karena ini ada zaman ini. Ada zaman itu kalau ekonomi buruk, ekonomi keluarganya buruk, itu berpengaruh pada kita. Makanya kita kuatkan keimanan dia dengan tahfiz Quran, dengan menghafal Quran, dan tadabbur Quran, kemudian kita perbaiki ekonomi dia, kita kuatkan di entrepreneurship ya. Baik Pak Anton, ya. Konklusi dan kesimpulan Pak Anton, apa himbauan Pak Anton pada masyarakat? Oke, saya ingin mengajak seluruh masyarakat ya yang ada di Riau dan di luar Riau ya, kalau perlu dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam untuk bisa bekerja sama dengan kami bagaimana cara mencapai anak-anak yang baik bacaan Qurannya, anak-anak yang baik hafalan Qurannya, tapi dia mandiri secara ekonomi, dia menjadi entrepreneur. Saya kira kami insya Allah berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan keduanya itu di Al-Fatih, tahfiz Quran Al-Fatih, saya kira itu. Ya, saudara, Rasulullah SAW bersabda, bahkan Allah pun berkata, setiap manusia yang terbaik adalah pasti manusia yang bermanfaat. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Dan juga program Pak Anton yang merupakan inisiator dari tahfiz Al-Quran di Kota Pekanbaru akan berkembang tentunya dengan manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Jadi bisnis, entrepreneur, akhlak yang baik merupakan prioritas utama dari tahfiz Al-Fatih. Tidak ada ruginya Anda bergabung bersama kita di tahfiz ini, tentunya memberikan kontribusi positif untuk bangsa, agama, nusa bangsa. Tentunya dari Kota Pekanbaru, kami menyampaikan thank you atas atensi Anda. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.